Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam sehat, salam berbahagia. Nah, ketemu lagi kita akan membaca kembali Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Kali ini kita membaca chapter atau bagian ke-13. Seperti biasa sebelum mulai mohon maaf bila ada salah menyebutkan istilah, nama tempat, mantra-mantra ataupun saya salah dalam membaca menjedakannya atau membaca kalimat-kalimatnya sehingga saya terpaksa mengulangnya kembali. Mohon maaf kalau kurang nyaman, tapi tetap semoga menghibur. Selamat menikmati. Bagian 13. Gryffindor versus Ravenclaw. Seru nih ilustrasinya. Tampak persahabatan Ron dan Hermione telah berakhir. Masing-masing sangat marah terhadap yang lain, sehingga Harry tak tahu bagaimana cara mendamaikan mereka. Ron marah sekali. Hermione tak pernah menganggap serius usaha Crookshanks untuk memangsa Scabbers. Tak mau bersusah payah menjaga Crookshanks dan masih berusaha pura-pura bahwa Crookshanks tidak bersalah untuk menyarankan Ron agar mencari Scabbers di kolong semua tempat tidur di kamar anak laki-laki. Hermione sementara itu bertahan mengatakan bahwa Ron tak punya bukti Crookshanks telah memakan Scabbers, bahwa bulu kucing jingga itu mungkin saja sudah ada di sana sejak Natal, dan bahwa Ron sudah berprasangka terhadap kucingnya sejak Crookshanks mendarat di atas kepala Ron di Magical Manor-gile. Harry sendiri sebetulnya yakin bahwa Crookshanks telah memakan Scabbers, dan ketika dia mencoba menunjukkannya kepada Hermione bahwa semua bukti menunjuk ke arah itu, Hermione menjadi marah juga kepada Harry. Oke, berpihaklah kepada Ron. Aku tahu kau akan begitu, katanya nyaring. Mula-mula Firebolt, sekarang Scabbers. Semuanya salahku kan? Tinggalkan aku sendiri, Harry. Aku punya banyak pekerjaan. Kehilangan tikusnya membuat Ron sangat terpukul. Sudahlah Ron, kau selalu bilang Scabbers membosankan sekali, kata Fred nekat. Dan sudah lama dia tidak sehat. Makin lama makin lemah. Mungkin lebih baik baginya pergi dengan begitu cepat. Sekali telan. Mungkin dia juga tidak merasakan apa-apa. Fred, seru Ginny jengkel. Yang dilakukannya hanyalah makan dan tidur, Ron. Kau sendiri yang bilang begitu, kata George. Dia pernah menggigit Gargoyle demi menyelamatkan kita, kata Ron sedih. Ingat kan, Harry? Ya, betul, kata Harry. Itulah prestasi puncaknya, kata Fred. Tak bisa lagi menahannya geli. Biarlah bekas luka di jari Gargoyle itu menjadi penghargaan abadi baginya. Oh, sudahlah Ron, pergilah ke Hogsmeade dan beli tikus baru. Apa gunanya berkeluh kesah? Dalam upaya terakhir yang untuk membuat Ron senang, Harry membujuknya untuk ikut latihan akhir tim Gryffindor sebelum pertandingan melawan Ravenclaw, supaya dia bisa mencoba naik Firebolt setelah mereka usai latihan. Ini rupanya berhasil mengalihkan pikiran Ron dari Scabbers selama beberapa saat. Asyik, bolehkah aku mencobanya memasukkan gue dengan naik Firebolt itu? Maka berangkatlah mereka berdua ke lapangan Quidditch. Madam Hawk yang masih mengawasi latihan Gryffindor untuk menjaga Harry sama terkesannya dengan Firebolt seperti yang lainnya. Dia mengambilnya sebelum latihan mulai dan memberi pendapat profesionalnya. Lihat keseimbangannya. Kalau Siri Nimbus ada kekurangannya, yaitu bagian ekornya yang sedikit miring. Setelah beberapa tahun itu akan menghambat terbangnya. Mereka sudah memperbaiki gagangnya juga, sedikit lebih langsing dari sapu bersih. Mengingatkanku pada panah perak, sayang. Mereka sudah tidak membuatnya lagi. Aku belajar terbang dengan panah perak, sapu yang bagus sekali. Dia terus mengoceh tentang sapu selama beberapa waktu, sampai akhirnya Wood berkata, Madam Hawk, bisakah Firebolt itu dikembalikan ke Harry? Kami perlu latihan. Oh, baiklah, ini dia Potter, kata Madam Hawk. Aku akan duduk di sini dengan Weasley. Dia dan Ron meninggalkan lapangan untuk duduk di stadion. Dan anggota tim Gryffindor berkumpul mengelilingi Wood guna mendengarkan instruksi terakhir untuk pertandingan esok hari. Harry, aku baru saja tahu siapa yang akan bermain dengan sebagai Seeker Ravenclaw. Namanya Cho Chang. Dia anak kelas 4 dan mainnya cukup baik. Aku benar-benar berharap dia kurang sehat.
Sebelum ini dia pernah terluka parah, pun mencibir menyatakan ketidaksenangannya kepada Cho-Chang yang sudah sembuh total. Kemudian berkata, tapi dia menaiki Comet 260 yang akan konyol sekali disandingkan dengan Firebolt. Dia memandang sapu Harry dengan penuh kekaguman. Kemudian berkata, oke teman-teman, ayo kita latihan. Dan akhirnya Harry menaiki Firebolt-nya dan menjejak tanah. Ternyata jauh lebih hebat daripada yang pernah diimpikannya. Firebolt itu membelok hanya dengan sentuhan amat pelan. Sapu itu kelihatan lebih mematuhi pikirannya daripada kendali tangannya. Dia meluncur dengan kecepatan super tinggi sehingga stadion berubah menjadi bayang-bayang kabur hijau dan abu-abu. Harry membelokkannya dengan tajam sehingga Alicia Snipnet menjerit kemudian menukik sempurna, menyentuh lapangan berumput dengan jari-jarinya sebelum melesat semeter setengah, 2 meter ke udara kembali. Harry, aku akan melepas snitch-nya, kata Wood. Harry membelok dan berlomba dengan belajar menuju tiang gol. Dengan mudah dia menyusul belajar itu, melihat snitch melesat dari belakang Wood dan dalam waktu 10 detik, dia sudah berhasil menangkapnya dan menggenggamnya erat. Tim Gryffindor bersorak-sorak kegilaan. Harry melepaskan snitch lagi, memberinya kesempatan meluncur lebih dulu selama 1 menit. Kemudian melesat mengejarnya, berzigzag menghindari teman-temannya. Dilihatnya, snitch itu bersembunyi di belakang lutut Katie Bell. Harry berputar dengan mudah mengitari Katie dan menangkap lagi snitch itu. Itu latihan terbaik yang mereka jalani. Tim Gryffindor disemangati oleh Firebolt di tengah mereka. Bermain dengan gerakan-gerakan terbaik mereka tanpa celah. Dan saat mereka mendarat di tanah lagi, Wood sama sekali tak melontarkan kritikan. Menurut George Weasley, ini baru pertama kalinya terjadi. Aku tak melihat apa yang bisa menghalangi kita besok pagi, kata Wood. Kecuali Harry, kau sudah memecahkan persoalan tentang Dementormu kan? Ya, kata Harry. Teringat Patronusnya yang lemah dan berharap itu bisa membuatnya lebih kuat. Para Dementor tak akan muncul lagi, Oliver. Dumbledore akan melarangnya, kata Fred yakin. Ya, semoga saja begitu, kata Wood. Bagaimanapun juga, latihan yang bagus, teman-teman. Ayo kita kembali ke menara, tidur lebih awal. Aku tinggal sebentar. Ron ingin mencoba naik Firebolt, Harry memberitahu Wood. Maka sementara anggota tim lainnya menuju ke kamar ganti, Harry berjalan ke tempat Ron, yang melompati pagar pembatas di depan deretan tempat duduk dan menyongsongnya. Madam Hawk telah tidur di kursinya. Ini dia, kata Harry mengulurkan Firebolt-nya kepada Ron. Ron dengan wajah penuh kebahagiaan menaiki sapu itu, melesat ke udara yang sudah mulai gelap. Sementara Harry berjalan ke tepi lapangan untuk menontonnya. Hari sudah malam ketika Madam Hawk terbangun kaget. Dia mengomeli Harry dan Ron yang tidak membangunkannya dan mendesak agar mereka kembali ke kastil. Harry memanggul Firebolt-nya. Lalu dia dan Ron meninggalkan stadion yang sudah gelap, mendiskusikan gerakan Firebolt yang sangat mulus, kemampuannya yang melesat naik luar biasa, dan kegesitannya membelok. Mereka sudah setengah jalan menuju kastil ketika Harry menggerling ke kiri, melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sepasang mata memandangnya berkilauan dari dalam kegelapan. Harry berhenti dengan mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ada apa? Tanya Ron. Harry menunjuk. Ron mengeluarkan tongkatnya, lalu bergumam, lumos. Seberkas cahaya jatuh ke atas rerumputan, mengenai pangkalan pohon dan menerangi dahan-dahannya. Mendekam di antara dedaunan. Tampaknya Crookshanks. Keluar, raung Ron. Dia menunduk menyambar batu yang tergeletak di rumput. Tapi sebelum dia sempat berbuat apa-apa lagi, Crookshanks sudah lenyap dengan gibasan ekor panjangnya yang berwarna jingga. Lihat, kata Ron marah melempar kembali batunya. Dia masih tetap membiarkan kucing itu berkeliaran semaunya. Mungkin hendak mencuci mulut dengan beberapa ekor burung setelah melahap Scabbers. Harry diam saja. Dia menghela napas dalam-dalam ketika kegelapan meresapi dirinya. Sesaat tadi itu dia yakin mata itu adalah Grim. Mereka meneruskan perjalanan. Agak malu karena sempat panik tadi, Harry tidak berkata apa-apa kepada Ron. Dia pun tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri sampai mereka tiba di aula yang terang. Harry turun untuk sarapan keesokan paginya bersama dengan semua teman sekamarnya, yang semuanya beranggapan Firebolt layak mendapatkan semacam pengawalan kehormatan. Saat Harry memasuki aula besar, semua kepala menoleh ke arah Firebolt dan terdengar dengung gumam bergairah.
Harry melihat dengan puas bahwa semua anggota Slytherin tampak seperti disambar petir. "Kau lihat wajah mereka," kata Ron riang. Seraya menoleh memandang Malfoy. Dia tak bisa percaya. Ini asik sekali. Wood juga gembira melihat kemasyhuran Firebolt. "Taruh di sini, Harry," katanya, seraya meletakkan sapu itu di tengah meja dan dengan hati-hati membaliknya, sehingga namanya menghadap ke atas. Anak-anak dari meja Ravenclaw dan Hufflepuff berbondong-bondong datang untuk melihat. Cedric Diggory memberi selamat kepada Harry yang mendapatkan ganti begitu hebat untuk nimbusnya, dan pacar Ravenclaw Percy, Penelope Clearwater, bertanya apakah dia boleh memegang Firebolt itu. Wah, Penny, jangan sabotase loh, kata Percy, sungguh-sungguh selagi Penny memeriksa sapu itu dengan teliti. Penelope dan aku taruhan, katanya kepada para anggota timnya. 10 galeon untuk hasil pertandingan. Penelope meletakkan kembali Firebolt, berterima kasih kepada Harry dan kembali ke mejanya. "Harry, jangan sampai kalah loh," desak Percy dalam bisikan. "Aku tak punya 10 galeon." "Ya, aku datang, Penny." Dan dia bergegas mendatangi gadis itu untuk berbagi roti panggang. "Yakin kau bisa menguasai sapu itu, Potter?" kata suara dingin yang diulur sehingga bernada lambat. Ulang ya. "Yakin kau bisa menguasai sapu itu, Potter?" kata suara dingin yang diulur sehingga bernada lambat. Draco Malfoy telah datang untuk melihat sapu itu dari dekat diiringi Crabbe and Goyle. "Ya, kurasa begitu," jawab Harry santai. "Banyak keistimewaannya kan?" kata Malfoy, matanya sedikit berkilat licik. "Sayang sekali tidak ada parasutnya. Siapa tahu kau terbang terlalu dekat dengan Dementor." Crabbe dan Goyle terkikik. "Sayang juga kau tak bisa menambahkan tangan ekstra di sapumu, Malfoy," timpal Harry. "Kalau tidak, kan bisa menangkap Snitch untukmu." Tim Gryffindor tertawa terbahak-bahak. Mata pucat Malfoy menyipit dan menyingkir. Mereka melihatnya bergabung dengan anggota tim Slytherin lainnya yang merapatkan kepala, tak diragukan lagi menanyai Malfoy apakah sapu Harry benar-benar Firebolt. Pukul 11 kurang seperempat, tim Gryffindor menuju kamar ganti. Cuaca sangat berbeda daripada sewaktu mereka bertanding melawan Hufflepuff. Hari ini cerah, sejuk, dengan angin sepoi pelan. Tak ada masalah dengan penglihatan kali ini. Dan Harry, walaupun gugup, mulai merasakan kegairahan yang hanya bisa timbul oleh pertandingan Quidditch. Mereka bisa mendengarkan anak-anak lain bergerak ke stadion. Harry melepaskan jubah hitam seragam sekolahnya, mengambil tongkatnya dari dalam sakunya, dan menyisipkannya ke balik t-shirt yang akan dipakainya di balik jubah seragam Quidditch-nya. Harapannya cuma satu, dia tak perlu menggunakannya. Mendadak dia ingin tahu apakah Profesor Lupin ada di antara penonton. "Kau tahu apa yang harus kita lakukan?" kata Wood, sementara mereka bersiap-siap meninggalkan kamar ganti. "Kalau kita kalah dalam pertandingan ini, tak ada harapan lagi bagi kita. Terbanglah saja seperti dalam latihan kemarin, dan kita akan oke." Mereka keluar dan menuju lapangan bersambut tepuk tangan riuh. Tim Ravenclaw dalam seragam biru sudah berdiri di tengah lapangan. Seeker mereka, Cho Chang, adalah satu-satunya perempuan. Bukan Cho Chang dong. Cho Chang adalah satu-satunya perempuan dalam tim. Dia lebih pendek, kira-kira sekepala dari Harry. Dan meskipun tegang, Harry mau tak mau menyadarinya bahwa dia manis sekali. Dia tersenyum kepada Harry ketika kedua tim berhadapan di belakang kapten masing-masing. Dan Harry merasakan entakan di bagian perutnya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan ketegangan. "Wood, Davis, jabat tangan," kata Madam Hawk tegas. Dan Wood berjabat tangan dengan Kapten Ravenclaw. "Naik sapu kalian. Mulai pada tiupan peluitku. 3, 2, 1. Harry menjak ke atas dan si Firebolt melesat lebih tinggi dan lebih cepat daripada sapu-sapu yang lain. Harry melayang di atas stadion dan menajamkan matanya mencari Snitch sambil mendengarkan komentar yang dibawakan oleh sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan. Para pemain sudah terbang ke atas dan kehebohan pada pertandingan ini adalah Firebolt yang diterbangkan Harry dari tim Gryffindor. Menurut sapu yang mana, Firebolt akan menjadi sapu pilihan untuk tim nasional pada Piala Dunia tahun ini. "Jordan, bagaimana kalau kau melapor kepada kami apa yang telah sedang berlangsung?" suara Profesor McGonagall menyela. "Baik, Profesor,"
cuma memberi sedikit informasi untuk latar belakang. Firebolt kebetulan sudah ada rem otomatisnya dan Jordan. Oh, oke. Gryffindor memegang bola. Katie Bell dari Gryffindor meluncur ke arah tiang gol. Harry melesat melewati Katie ke arah berlawanan, memandang keliling mencari kilatan emas dan melihat bahwa Cho Chang menempelnya. Jelas, cewek itu jago terbang. Dia berkali-kali memotong jalan Harry, memaksanya berganti jurusan. Tunjukkan kecepatan sapumu, Harry, teriak Fred ketika dia berdesing lewat mengejar belajar yang mengarah ke Alicia. Harry mempercepat laju Fireboltnya ketika mengitari gawang Ravenclaw dan Cho Chang ketinggalan. Tepat ketika Katie berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan ini. Dan para penonton di bagian Gryffindor bersorak heboh. Harry melihatnya. Snitch itu berada dekat tanah, terbang di dekat salah satu pagar pembatas. Harry menukik. Cho melihat apa yang dilakukannya dan ikut menukik mengejarnya. Harry terbang semakin cepat, kegairahannya mendebar di sekujur tubuhnya, menukik dengan keahliannya. Dia tinggal berjarak 3 meter. Mendadak, ada belajar yang dipukul dari salah satu better Ravenclaw, meluncur ke arahnya. Harry berkelit dan berhasil menghindari belajar itu dengan jarak hanya 2,5 cm. Dan dalam beberapa detik yang menentukan itu, si Snitch telah lenyap. Terdengar desa kecewa. Oh, keras daripada pendukung Gryffindor. Tetapi aplaus riuh dari Ravenclaw untuk better mereka. George Weasley melampiaskan perasaannya dengan memukul belajar kedua ke arah si better yang menyebalkan, yang terpaksa berjungkir balik di udara untuk menghindarinya. Gryffindor memimpin dengan skor 80 lawan 0 dan lihat bagaimana Firebolt itu terbang. Potter menunjukkan kemampuan sapu itu sekarang. Lihat caranya berbelok. Komet Cho Chang mana bisa bersaing dengannya. Keseimbangannya sangat tepat, tampak sekali dalam. Jordan, apa kau dibayar untuk mengiklankan Firebolt? Pertandinganlah yang harus kau komentari. Ravenclaw mengejar. Mereka sudah berhasil mencetak 3 gol, sehingga Gryffindor tinggal unggul 50 angka. Kalau Cho berhasil mendapatkan Snitch, Ravenclaw akan menang. Harry terbang semakin rendah, nyaris bertabrakan dengan Chaser Ravenclaw, memandang ke seluruh lapangan dengan panik. Kilatan emas, getaran sayap-sayap kecil. Snitch sedang mengitari gawang Gryffindor. Harry mempercepat terbang sapunya. Matanya tertancap pada titik emas di depan. Tapi detik berikutnya Cho mendadak muncul menghalangi jalannya. Harry, ini bukan saatnya bersikap kesatria. Wood meraung kepada Harry menyingkir dan menghindari tabrakan. Tabrak dia sampai dia jatuh dari sapunya kalau perlu. Harry menoleh dan melihat Cho. Cewek itu nyengir. Snitch sudah lenyap sekali. Snitch sudah lenyap lagi. Harry mengarahkan Fireboltnya ke atas dan sebentar saja sudah 6 meter di atas pertandingan. Dari sudut matanya dilihatnya Cho mengikutinya. Rupanya dia sudah memutuskan untuk memperhatikan Harry daripada mencari Snitchnya sendiri. Baiklah, kalau Cho mau membututinya, dia harus menanggung konsekuensinya. Harry menukik turun lagi, dan Cho mengira Harry telah menemukan Snitch, berusaha membututinya. Harry menghentikan tukikannya dengan tajam. Cho tetap meluncur ke bawah. Sekali lagi, Harry melesat naik secepat peluru dan kemudian melihatnya untuk ketiga kalinya. Snitch itu berkilauan jauh di atas lapangan di ujung sisi Ravenclaw. Harry mempercepat laju sapunya. Beberapa meter di bawahnya, Cho sudah melakukan hal yang sama. Harry unggul, semakin dekat dengan Snitch. Kemudian, oh, jerit Cho menunjuk sesuatu. Perhatiannya teralihkan. Harry melihat ke bawah. 3 Dementor tinggi, hitam, berkerudung, memandang ke atas ke arahnya. Harry tak berhenti untuk berpikir, memasukkan sebelah tangannya ke leher jubahnya. Dia menarik keluar tongkatnya dan berseru, Expecto Patronum! Sesuatu yang putih keperakan, sesuatu yang besar sekali muncul dari ujung tongkatnya. Harry tahu Patronusnya mengarah langsung kepada 3 Dementor itu, tetapi tidak berhenti untuk melihatnya. Pikirannya masih jernih, dia memandang ke depan. Sudah hampir sampai, dia mengulurkan tangannya yang masih memegang tongkatnya dan berhasil mengatupkan jarinya kepada Snitch kecil yang memberontak. Peluit Madam Hawk terdengar. Harry berputar di udara dan melihat 6 bayangan merah menyergapnya. Saat berikutnya, seluruh anggota tim memeluknya erat-erat. Dia sampai nyaris terjatuh dari sapunya. Di bawah, dia bisa mendengar suara gegap gembita anak-anak Gryffindor.
Hebat sekali, teriak Wu tak henti-hentinya. Alicia, Angelina, dan Katie ketiganya mengecup Harry. Dan Fred mendekatnya begitu kencang. Harry merasa seakan kepalanya mau lepas. Dalam posisi serabutan, tim Gryffindor berhasil mendarat. Harry turun dari sapunya dan ketika mendongak melihat segerombolan pendukung Gryffindor melompati pagar pembatas memasuki lapangan. Ron paling depan. Sebelum sadar apa yang terjadi, Harry sudah dikerubuti gerombolan yang bersorak riuh-riuh. Yeah, seru Ron menyentak tangan Harry ke atas. Yeah, yes. Bagus sekali Harry, kata Percy. Senang sekali. 10 galer untukku. Harus menemui Penelope. Maaf. Hebat Harry, teriak Seamus Finnegan. Luar biasa, kata Hagrid dengan suaranya yang besar dan dalam di atas kepala anak-anak Gryffindor. Patronus yang hebat, terdengar suara di telinga Harry. Harry berbalik dan melihat Profesor Lupin yang tampak terguncang sekaligus senang. Dementor-dementor itu tidak mempengaruhi saya sama sekali, kata Harry bersemangat. Saya tidak merasakan apa-apa. Itu karena mereka bukan dementor, kata Profesor Lupin. Mari kita lihat. Dia memimpin Harry meninggalkan kerumunan sampai mereka bisa melihat ke ujung lapangan. Kau membuat Mr. Malfoy ketakutan, kata Lupin. Harry terbelalak. Malfoy, Crabbe, dan Goyle, dan Marcus Flynn, si Kapten Slytherin tergeletak bertumpuk-tumpuk di atas tanah. Semua berkutet melepas jubah panjang berkerudung. Rupanya tadi si Malfoy berdiri di bahu Goyle. Profesor McGonagall berdiri di atas mereka dengan wajah sangat murka. Tipuan licik, teriaknya. Perbuatan rendah dan pengecut untuk menyabotase sikir Gryffindor. Detensi untuk semua dan potong 50 angka dari Slytherin. Aku akan melaporkan kepada Profesor Dumbledore soal ini. Ini beliau datang. Kalau ada yang bisa menutup kemenangan Gryffindor dengan menyenangkan, inilah dia. Ron yang berhasil menerobos kerumunan dan menyusul Harry tertawa sampai terbungkuk-bungkuk melihat Malfoy berusaha melepaskan diri dari jubahnya, dengan kepala Goyle masih tersangkut di dalamnya. Ayo Harry, seru George, berdesak mendekat. Pesta, ruang rekreasi Gryffindor, sekarang. Baik, kata Harry. Sudah lama dia tidak merasakan segembira ini. Dia dan para anggota tim lainnya memimpin di depan. Masih memakai jubah merah mereka, meninggalkan stadion kembali ke kastil. Seraya mereka sudah memenangkan piala Quidditch. Pesta berlangsung sepanjang hari sampai jauh malam. Fred dan George Weasley menghilang selama 2 jam dan kembali dengan tangan penuh betentengan berisi botol-botol butterbeer, limun labu kuning, dan beberapa kantong berisi permen honey ducks. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Angelina memekik girang ketika George mulai melempar-lemparkan peppermint kodok kepada anak-anak. Dengan sedikit bantuan dari Moony, Wormtail, Petfoot, dan Prongs, gumam Fred ke telinga Harry. Hanya satu orang yang tidak ikut pesta, yaitu Hermione. Ajaib sekali. Duduk di sudut berusaha membaca buku sangat tebal berjudul Kehidupan Rumah dan Kebiasaan Sosial Muggle di Inggris. Harry meninggalkan meja tempat Fred dan George mulai main sulap dengan botol butterbeer dan mendatangi Hermione. Kau sempat menonton pertandingan? Tanyanya. Tentu saja, jawab Hermione dengan suara nyaring ganjil tanpa mendongak. Dan aku senang sekali kita menang. Dan kau bagus sekali, tapi aku harus sudah selesai membaca buku ini hari Senin nanti. Ayolah Hermione, ikutlah makan-makan dulu, ajak Harry. Seraya memandang Ron dan bertanya-tanya dalam hati apakah suasana hati Ron cukup senang untuk mengubur kapak peperangan. Aku tak bisa Harry, masih ada 422 halaman yang harus kubaca, kata Hermione. Sekarang kedengarannya agak histeris. Lagi pula, dia ikut menggering ke arah Ron. Dia tak ingin aku ikut pesta. Ini tak bisa dibantah, karena Ron memilih saat itu untuk berkata keras. Kalau Scabbers belum dimakan, dia bisa ikut makan puding lalat ini. Dia suka sekali puding ini. Air mata Hermione menetes. Sebelum Harry sempat mengatakan atau berbuat sesuatu, dia telah mengepit buku tebal itu dan masih terisak berlari ke arah tangga yang menuju kamar anak-anak perempuan dan lenyap. Tidak bisakah kau memaafkannya? Harry menanyai Ron pelan. Tidak, kata Ron datar. Kalau dia mau menunjukkan sikap menyesal, tapi dia tak pernah mengakui dia salah. Si Hermione itu, dia masih bersikap seakan Scabbers sedang pergi liburan atau apa. Pesta Gryffindor baru berhenti ketika Profesor McGonagall muncul dengan gaun tidur kotak-kotaknya dan kepala terbungkus harnet pada pukul 1 pagi.
untuk mendesak agar mereka semua tidur. Harry dan Ron menaiki tangga menuju kamar mereka, masih mendiskusikan pertandingan tadi. Akhirnya kelelahan, Harry naik ke atas tempat tidurnya, menutup kelambu tempat tidurnya untuk memblokir secercah cahaya bulan berbaring dan langsung tertidur. Dia bermimpi aneh sekali. Dia berjalan menembus hutan dengan firebolt di atas bahunya, mengikuti sesuatu yang putih keperakan. Benda putih keperakan itu meliuk-liuk melewati pohon di depannya, dan Harry hanya bisa melihat sekelebat di antara dedaunan. Karena ingin mengejarnya, Harry mempercepat langkah, tetapi benda itu benda yang diburunya pun bergerak makin cepat. Harry berlari, dan di depannya didengarnya bunyi kaki binatang yang melangkah cepat. Sekarang Harry berlari secepat kilat, di depannya bisa didengarnya derap kaki binatang. Kemudian dia berbelok di sudut. Di depannya membentang lapangan terbuka. Dan tidak! Harry tersentak bangun seakan ada yang memukul mukanya. Bingung dalam kegelapan. Dengan gelagapan dia mencari belahan kelambunya. Dia bisa mendengarkan gerakan-gerakan di sekitarnya dan suara Seamus Finnegan dari sisi lain kamar. Ada apa? Harry mengira mendengar pintu kamar membuka keras. Akhirnya dia berhasil menemukan belahan kelambunya dan membukanya. Pada saat yang bersamaan, Dean Thomas menyalakan lampu. Ron duduk di tempat tidurnya, kelambunya robek di satu sisi. Wajahnya penuh kengerian. Black! Sirius Black! Bawa pisau! Apa? Di sini? Baru saja. Merobek kelambu, membuatku bangun. Kau yakin? Tidak mimpi, Ron, kata Dean. Lalu, lihat saja kelambunya. Dia di sini, sungguh. Mereka serabutan turun dari tempat tidur. Harry mencapai pintu kamar lebih dahulu dan mereka berlari menuruni tangga. Pintu-pintu terbuka di belakang mereka dan suara-suara mengantuk menanyakan mereka. Siapa yang berteriak? Kalian ngapain sih? Ruangan rekreasi diterangi bara api yang sudah hampir padam. Sampah sisa pesta masih berserakan. Tak ada yang lain di dalam ruangan itu. Kau yakin kau tidak mimpi, Ron? Aku kan sudah bilang, aku melihatnya. Ada apa sih ribut-ribut begini? Profesor McGonagall menyuruh kita tidur. Beberapa anak perempuan menuruni tangga mereka, merapatkan gaun tidur dan menguap. Beberapa anak laki-laki juga mulai bermunculan. Asik, kita meneruskan pesta nih, kata Fred Weasley senang. Semua kembali ke atas, kata Percy, bergegas ke ruang rekreasi, menyematkan rencana ketua murid ke piyama sambil berbicara. Percy, Sirius Black, kata Ron lemas. Dalam kamar kami, bawa pisau, membangunkanku. Ruang rekreasi langsung sunyi senyap. Omong kosong, kata Percy, tampak kaget. Kau terlalu banyak makan, Ron. Mimpi buruk. Sungguh. Masa sih? Profesor McGonagall muncul lagi. Dia membanting lukisan hingga menutup di belakangnya ketika memasuki ruang rekreasi dan memandang marah ke sekeliling ruangan. Aku senang Gryffindor memenangkan pertandingan, tapi ini sudah kelewatan. Percy, aku mengharapkan tindakan lebih baik darimu. Bukan saya yang mengizinkan ini, Profesor, kata Percy jengkel. Saya sedang menyuruh mereka kembali ke tempat tidur. Adik saya, Ron, mimpi buruk. Bukan mimpi, Ron menjerit. Profesor, saya terbangun dan Sirius Black berdiri di atas saya memegang pisau. Profesor McGonagall memandangnya. Jangan ngaco, Weasley. Bagaimana mungkin dia bisa melewati lubang lukisan? Tanya saja dia, kata Ron menunjuk dengan jari gemetar ke bagian belakang lukisan Sir Cadogan. Tanya dia, apakah dia melihat? Seraya menatap Ron dengan curiga, Profesor McGonagall mendorong lukisan sampai terbuka dan keluar. Semua anak di ruang rekreasi menunggu dengan napas tertahan. Sir Cadogan, apakah kau tadi mengizinkan seorang laki-laki memasuki menara Gryffindor? Tentu saja, Lady yang baik, jawab Sir Cadogan lantang. Sunyi senyap di dalam maupun di luar ruangan rekreasi. Jadi, kau mengizinkan dia masuk? Profesor McGonagall menegaskan. Tapi kata kuncinya dia punya, kata Sir Cadogan bangga. Punya kata kunci untuk sepanjang minggu. Dia bacakan dari secari kertas kecil. Profesor McGonagall masuk lagi melewati lubang lukisan dan menghadapi kerumunan anak-anak yang terperangah. Wajahnya sepucat tembok. Siapa orang yang katanya, suaranya gemetaran.
Siapa yang begitu bodoh mencatat kata-kata kunci minggu ini dan meninggalkannya sembarangan? Keheningan ruangan dipecahkan oleh pekik ketakutan pelan. Neville Longbottom gemetar dari ujung kepala sampai jari kaki yang tersubung sandal bulu. Pelan-pelan mengangkat tangan ke atas. Oke, itu Harry Potter dan Tawanan Azkaban bagian 13. Sampai jumpa lagi pada cerita lainnya, di video lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.